Seorang pembunuh sadis di Medan ditembak mati petugas. Seekor kera liar di Deli Serdang masuk pemukiman warga. Pengrajin tahu di Kabupaten Simalungun alami penurunan omset. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumun Hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Direktorat Kriminal Umum Polda Su menembak mati tersangka pembunuh kekasihnya dengan sadis. Motif tersangka membunuh kekasihnya dipicu rasa cemburu. Tersangka inisial WA ditembak mati oleh petugas di Jalan Perpustakaan Medan, Sumatera Utara pada Minggu dini hari karena berusaha melawan saat dilakukan pengembangan untuk mencari senjata tajam yang digunakan menghabisi nyawa kekasihnya inisial F. Timah panas milik petugas menembus dada tersangka hingga tersungkur dan tewas di tempat. Tersangka ditangkap pada Jumat malam oleh petugas gabungan Polda Sumut dan Polres Labuhan Batu di Kecamatan Air Natas, Kabupaten Labuhan Batu. Saat itu tersangka berusaha melarikan diri usai menghabisi nyawa kekasihnya di halaman Masjid Jami Al-Jabar, Jalan Gatot Subroto, Medan. Direktur Krimum Polda Su Kombes Pol Tatan Dinesan Atmaja dalam keterangannya Minggu malam mengatakan usai menghabisi kekasihnya, tersangka juga berusaha menghabisi nyawa rekannya sendiri inisial IM di Jalan Ibun Medan. IM mengalami luka bacokan dan tusukan sebanyak 10 liang dan kini dalam kondisi kritis di RS Bayangkara Medan. Dari hasil penyelidikan, tersangka mengaku cemburu kepada IM yang dituduh selingkuh dengan kekasihnya F. Pada hari yang sama, pada pukul 21.30 itu tersangka inisial WD alias A kemudian melakukan pembunuhan terhadap pacarnya inisial F. Bukan pembunuhan terhadap saudari F. Kemudian yang bersangkutan pada pukul 22.30 melakukan penganiayaan berat terhadap saudara IM. Itu yang bersangkutan, korban IM itu ada 10 bajokan. Tangan kanan itu cacat permanen. Kalau yang korban pertama itu ada lebih kurang ada 13 tusukan. Ya, jadi yang bersangkutan pernah menganiaya seorang supir itu di daerah Mesuji. Itu korban lehernya hampir putus dan meninggal dunia. Seperti itu. Tatan mengaku pada Oktober 2019, tersangka juga melakukan pembunuhan sadis terhadap supir truk di Mesuji. Namun awal Januari 2020, tersangka dibebaskan dengan alasan memiliki kelainan jiwa. Oleh Dinas Sosial setempat, tersangka diserahkan kembali ke pihak keluarganya di Nias, Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rumah TV. Di samping itu pemirsa, jumlah jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di pemakaman khusus penderita COVID-19 di kawasan Simalingkar B, Medan Tuntungan masih terus bertambah. Hingga kini totalnya 666 makam. Penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara masih terus terjadi, meski sebagian wilayah baik kabupaten dan kota telah keluar dari zona merah. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Mardohar Tambunan menyebutkan, sudah sebanyak 666 jenazah penderita COVID-19 yang dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 di kawasan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, baik itu pasien konfirmasi positif maupun pasien suspek. Dari 600-an yang dimakamkan ini, jenazah tidak keseluruhan berasal dari warga kota Medan, namun juga dari luar kota Medan. Jenazah COVID-19 dari luar kota Medan sebanyak 162 jenazah, sedangkan Medan sekitarnya sebanyak 504 jenazah. Mardohar menambahkan, jumlah yang telah mencapai ratusan orang meninggal akibat COVID-19 ini tidak membuat pemakaman milik pemerintah kota Medan ini hampir penuh karena memiliki luas sebesar 14 hektar. Namun sejauh ini, pihak Satgas Penanganan COVID-19 Medan meminta kepada pemerintah provinsi agar masing-masing daerah menyediakan pemakaman khusus COVID-19 di tempatnya masing-masing.
Berdasarkan keputusan Menkes Republik Indonesia nomor HK01-07-Menkes-413-2020 tentang pedoman pencegahan pengendalian COVID-19. Saat ini masih terkendali dengan baik, tapi ke depan nanti kalau situasinya ini terus membaik, alhamdulillah mungkin nggak ada masalah. Yang saya khawatirkan di dalam perjalanan waktu ini kan ada yang dengan hari besar, hari ini dan segala macam. Jadi semua itu masih tetap harus diwaspadai, itu aja. Karena apapun segala sesuatu yang namanya kalau sudah bertambah terus pasti akan ada kapasitas terbatasnya kan. Kalau udah penuh itu paling total kalau nggak salah kalau 1000 udah penuh sulit kita mesti cari tempat lain. Makanya dihimbau kepada kabupaten kota diminta supaya siapkanlah masing-masing. Saya rasa udah ada situ berapa kabupaten kota tapi masih sedikit ya. Gitu kira-kira. Hingga saat ini, pasien sembuh COVID-19 di Kota Medan telah mencapai di angka 7.813 orang. Namun, walaupun demikian, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Medan tetap mengimbau warga untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, tingginya intensitas curah hujan disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Serdang Bedagai mengakibatkan ratusan hektar tanaman padi yang telah menguning di 10 kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara rusak. Beginilah kondisi tanaman padi yang rusak karena dampak perubahan iklim yang melanda Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara seminggu terakhir ini. Menurut data Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, luas lahan tanaman padi yang rusak di 10 kecamatan sebanyak 822,5 hektar. Akibatnya, petani harus menambah uang pengeluaran untuk biaya upah mengikat pohon padi yang rusak tersebut. Seperti yang dialami Juander Pakpahan, warga Desa Nagakisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Tanaman padi miliknya rusak diterpa angin kencang seluas lebih kurang 1 hektar. Dirinya harus mengeluarkan uang sebanyak 3 juta rupiah untuk upah pekerja mengikat tanaman padi yang rusak. Jika tanaman padi tersebut tidak diikat, maka padi akan membusuk dan tidak bisa dipanen. Semua tumbang, nggak ada yang tinggal, harus diikat lah inilah. Oh iya, usia umur padi sudah menjelang panen sebetulnya ini. Hujan yang nggak tentu itu tadi. Jadi hari ini kali 10 orang aja udah 3 juta. Satu hari berapa untuk satu orang? Satu hari 100.000 satu orang. Lain kopi, lain roti-rotinya. Kira-kira kalau bisa naik harga padi, bisa lah itu dipulangkan ya kan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, Dedi Iskandar, saat melakukan peninjauan tanaman padi yang rusak di Kecamatan Teluk Mengkudu, mengatakan harga gabah kering panen kali ini masih normal, berkisar Rp4.300 hingga Rp4.700 per kilonya. Diharapkan ke depannya, para petani dapat mengatur pola tanam dan menggunakan pupuk tidak berlebihan. Atas musibah ini, jumlah kerugian yang dialami petani belum dapat dipastikan secara pasti. Setelah kami data potensi atau luas lahan yang terkena bencana ini terhadap tumbang ini seluas 822,5 hektar. Itu yang ada data sama kami. Itu mencakup seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Ya. Kami berharap ke depannya agar para petani mengatur pola tanam, satu. Yang kedua, menggunakan pupuk secara arif lah, jangan berlebihan terkait masalah tanamannya sendiri. Mungkin kerugiannya sampai saat ini belum bisa kita taksir Pak. Cuman ke depan mungkin itu jadi PR bagi kami untuk menghitungnya. Harga padi saya pikir masih normal ya Pak ya. 4.300. Nah, sekitar 4.300 ke 4.700. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Warga yang berada di Jalan Tirta Deli, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin pagi dibuat panik dengan kemunculan seekor kera masuk ke dalam rumah warga. Resah dengan keberadaan kera tersebut, warga melapor ke petugas pemadam kebakaran Kabupaten Deli Serdang. Beginilah upaya petugas damkar Pemkab Deli Serdang, Sumatera Utara saat mengamankan satu ekor kera yang masuk ke dalam rumah warga di Jalan Tirta Deli, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Keberadaan kera tersebut sangat meresahkan bagi warga. Kera tersebut selalu berpindah-pindah dari rumah ke rumah. Saat berada di pinggir jalan, kera tersebut sempat membuat resah pengguna jalan hingga menyebabkan salah seorang warga yang ketakutan sempat terjatuh dari sepeda motornya. Hal tersebut membuat warga melaporkannya ke Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang. 5 orang personel damkar dikerahkan ke lokasi untuk menangani kera liar tersebut. Dalam proses evakuasi, petugas damkar yang dipimpin Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Erikson Hutapea melakukan berbagai cara untuk menangkap kera liar tersebut, mulai dari memancing dengan makanan hingga menggunakan jaring. Dalam waktu 30 menit, akhirnya kera liar tersebut berhasil ditangkap. Pelaksana tugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang, Meyanto Pesagala mengatakan, evakuasi kera liar tersebut berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan keberadaan kera tersebut. Menyelamatkan kera dimaksud berawal dari laporan masyarakat kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kabupaten Deli Serdang bahwa ada yang kera yang sudah bersifat mengganggu. Oleh karena itu pasukan penyelamatan kita kirimkan untuk melakukan evakuasi penyelamatan. Dalam waktu tidak terlalu lama tim kita turun ke lapangan dan kera dimaksud dapat diamankan. Kita bawa kemana, Pak? Kera itu saat ini kita amankan, kita serahkan ke tempatan di taman buah kita. Ada kerangkeng yang pas dan koordinasi dengan Dinas Berkim, maka hal dimaksud kita serahkan kepada mereka, semoga dapat dirawat dengan baik. Setelah berkoordinasi dengan pihak pertamanan, petugas damkar menitipkan kera liar tersebut di Taman Buah Deli Serdang. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, konflik harimau Sumatera masih berlanjut di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 5 ekor sapi ternak milik warga di Dusun Batu Katak, Kecamatan Bahorok, kembali dimangsa oleh harimau Sumatera. Padahal sebelumnya, harimau Sumatera juga memangsa 2 ekor sapi di Desa Laudamak. Inilah kondisi bangkai sapi ternak milik warga yang ada di Dusun Batu Katak, Kecamatan Bahorok, Langkat, Sumatera Utara. Ditemukan dalam keadaan tidak utuh Senin pagi 11 Januari 2021. 5 ekor sapi diduga dimangsa oleh harimau Sumatera karena jejak harimau Sumatera terlihat, serta terekam oleh kamera trap yang dipasang oleh petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. 3 hari sebelumnya, berjarak 5 km dari penemuan 5 bangkai sapi ternak ini, di Desa Laudamak, harimau Sumatera juga memangsa 2 ekor sapi ternak milik warga. Hot Mauli Sianturi, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara mengatakan, berdasarkan hasil identifikasi petugas, harimau yang memangsa ini merupakan harimau yang sama yang sebelumnya terekam kamera trap. Sumatera diduga dimangsa harimau Sumatera 5 ekor itu di Dusun Batu Katak, Desa Batu Jongjong. Ini Kecamatan Bahorok. Padahal sebelumnya terjadi konflik harimau di Dusun Selayang, Desa Laudamak, Kecamatan Bahorok juga. Ini jaraknya tidak terlalu jauh. Konflik harimau di sana hanya di 3 kecamatan itu, kecamatan B istilahnya Pak Herbert ini. Kecamatan Besitam, Kecamatan Bahorok, dan Kecamatan Batang Serangan. Ini berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Leuser.
Kalau kita pelajari rata-rata TKP kejadian konflik ini sebenarnya dari segi hukumnya di dalam kawasan hutan, tetapi vegetasinya sudah berubah menjadi kebun. Diduga kuat harimau keluar dari hutan dikarenakan ternak warga yang tidak dikandangkan. Hal ini membuat harimau dengan mudah mencari mangsa dengan keluar hutan dan masuk ke areal pemukiman warga. Petugas juga terus memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat agar mengubah pola beternak dengan tidak meninggalkan hewan di hutan dan diikat di batang pohon, serta mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah saat malam hari. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sekelompok warga menggerebek 3 oknum polisi di Labuhan Batu saat sedang pesta narkoba di salah satu rumah kosong di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kini ketiga oknum tersebut telah diamankan di Mapolres Labuhan Batu. Penggerebekan narkoba oleh sekelompok masyarakat tersebut direkam langsung oleh warga yang ikut dalam penyergapan. Dalam video penggerebekan yang kini viral di aplikasi WhatsApp, terlihat salah seorang pria diduga anggota kepolisian berhasil diamankan. Selain itu, warga yang resah dengan kegiatan pesta narkoba di rumah kosong tersebut ditemukan perangkat alat hisap dan plastik bening yang diduga sisa narkoba. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Mulyadi saat dikonfirmasi wartawan Minggu malam mengatakan 3 oknum polisi yang terlibat dalam pesta narkoba kini telah diamankan di Mapolres Labuhan Batu. Ketiga oknum tersebut akan diproses hukum sesuai dengan perbuatannya. Ketiga oknum sudah ditarik ke Polres, tidak lagi bertugas di Polsek. Kemudian tindak lanjut pemeriksaan juga sudah dilakukan oleh Propam yang bekerja sama dengan Propam Polda. Kemudian untuk pidananya tetap kita teruskan. Karena ini kasus atensi sekali. Bapak Kapolda sudah berkali-kali menekankan bahwa tidak ada tempat untuk pelaku-pelaku penyalahguna narkotika, siapapun dia orang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, meroketnya harga kacang kedelai membuat pengrajin tahu di Kabupaten Simalungun mengalami penurunan omset. Pengrajin tahu berharap pemerintah turun tangan dalam stabilitas harga bahan baku produksi tahu. Sejumlah perajin tahu di Kelurahan Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mengeluh sejak sebulan terakhir, di mana harga kacang kedelai bahan baku dari pembuatan tahu meroket naik. Wisdi, salah satu perajin tahu, terpaksa mensiasati dengan memperkecil ukuran hasil produksi pasca melonjaknya harga kacang kedelai di pasaran. Di hari normalnya, kacang kedelai per kilogramnya seharga Rp7.000, namun sebulan terakhir naik menjadi Rp9.000 per kilogramnya. Tentunya kenaikan harga kedelai saat ini cukup berdampak terhadap kegiatan usaha perajin tahu. Perajin tahu terpaksa mengurangi bentuk dan ukuran tahu yang diproduksi ketimbang harus menaikkan harga. Hal ini dilakukan untuk menutupi biaya produksi yang naik serta upah para pekerja. Sebulan terakhir, perajin tahu mengungkapkan penurunan omset yang drastis diakibatkan bahan baku yang melonjak. Harga kedelai sekarang 9.100 per kilo. Dari sebelumnya, Pak? Sebelumnya dari harga 68 teruslah naik sampai sekarang 91. Kenaikannya mulai kapan itu, Pak? Kenaikannya mulai siap Natal itu yang tinggi kali naik. Jadi gimana produksi kita dengan kenaikan ini, Pak? Karena kami kan buat tahu ini kalau naikkan harga Pak ya. Jadi kami akalilah dikecililah tahunya. Jadi punya sebenarnya belum sesuai dari kenaikan itu.
cuman ya bagaimana kalau mau dinaikkan nanti tahu repot. Jadi sampai saat ini pengusaha bisa dibilang rugi Pak dengan kenaikan ini Pak? Karena harga tahu kalau dinaikkan payah di pasaran, jadi terpaksa dikecili, cuman ya nggak menutupi biaya dari kenaikan harga kacang itu lah. Produksi kita sampai kemana Pak? Kalau kami dari Santer, Tobasa sampai ke Kumbahas, Dolok Sanggul. Ini ada nggak harapannya kepada pemerintah ini Pak? Ya kalau harapan kami tentunya ya bagaimana biar harga kedelai nggak terlalu tinggi. Meski persediaan kacang kedelai masih terbilang aman, namun para perajin tahu berharap kepada pemerintah untuk segera turun tangan dalam menstabilkan harga bahan baku. Dikhawatirkan para perajin tahu akan gulung tikar apabila harga bahan baku melonjak. Pentadius Sembiring melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, sebanyak 450 personil Yonif 122 Tombak Sakti diberangkatkan Pangdam 1 Bukit Barisan ke daerah penugasan Pamtas RI PNG Sektor Selatan. Pangdam serta Kapolda Sumut berikan pesan moral agar para personil yang berangkat menuai keberhasilan serta mengemban tugas negara. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Hasanuddin melepas Satuan Tugas Yonif 122 Tombak Sakti Brigif 7 RR Kodam 1 Bukit Barisan ke daerah penugasan pengamanan perbatasan RI Papua Nugini Sektor Selatan untuk tahun ajaran 2021. Ada sebanyak 450 personil yang diberangkatkan ke daerah penugasan pengamanan perbatasan Republik Indonesia Papua Selatan. Dalam arahannya, Pangdam 1 Bukit Barisan menyampaikan, wilayah perbatasan merupakan daerah rawan, baik aksi kelompok bersenjata, pelanggaran lintas batas, dan penyelundupan. Diharapkan kepada prajurit agar tetap waspada dan siap siaga dalam bertugas. Prajurit dapat menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas di jalur perbatasan darat Papua Selatan. Seluruh prajurit diminta untuk mematuhi dan melaksanakan petunjuk serta perintah pimpinan di lapangan, serta menjaga martabat dan kehormatan Kodam 1 Bukit Barisan dalam bertugas. Setelah menyampaikan amanat, Pangdam 1 Bukit Barisan beserta Kapolda Sumatera Utara, Forkopimda Kota Pematang Siantar, dan Forkopimda Kabupaten Simalungun melakukan adat istiadat Simalungun dengan memboros tengiri para prajurit agar selalu sehat dan dilindungi Yang Maha Kuasa. Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini saya sebagai Pangdam 1 Bukit Barisan beserta Pak Kapolda tadi, hari ini kami melaksanakan tahapan persiapan pengantaran Satuan Tugas Batalion Infanteri 122 Tombak Sakti dalam penugasan perbatasan dari Pangi. Tahapan-tahapan kegiatan sudah dilakukan sejak awal dan sampai saat ini berjalan sesuai dengan rencana dan kesiapan-kesiapan juga sudah siap, baik personil maupun perlengkapan yang rencana. Pesan moral mungkin sih dulu Pak. Pesan moral tetap seperti tadi, kita berharap mereka berangkat lengkap, sehat, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolda tadi. Kita juga menunggu mereka kembali dalam keadaan lengkap, dalam keadaan sehat, dengan keberhasilan tentunya. Pentadius Sembiring melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Duta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.